ini prodi PGMI. PGMI ya? Ya. Semester Satu. tiga atau satu? Tiga. Tiga. Oh ya. Jadi masih ingat apa mata kuliahnya? Psikologi perkembangan. Ya, namun sebelumnya ada yang tidak hadir di sini. Ada. Ada. Ya, ada berapa orang? 5 orang. 5 orang. Ya, nanti di absensi ya. Baik, pada pertemuan kali ini tentang psikologi perkembangan. Nah, ini menyambung dari materi minggu lalu. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang psikologi perkembangan. Nah, karena waktu tidak memungkinkan, akhirnya kita lanjut sekarang. Ya, namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah gambaran terkait dengan psikologi perkembangan melalui video. Nah, video pembelajaran terkait dengan psikologi perkembangan. Nah, adik-adik atau teman-teman mahasiswa silahkan disimak dulu videonya, nanti kita mengambil apa gambaran yang kita dapatkan dari video. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya memberi nama peserta BKDP Angkatan 4 tahun 2024 BDP Mataram ingin menyampaikan terkait mata kuliah psikologi perkembangan dengan materi yang ambil di sini tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa pengertian dari psikologi. Pengertian psikologi secara harfiah, yakni psikologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dari sudut karakteristik dan perilaku manusia. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni fisik, yang berarti jiwa, roh, atau sukma. Sedangkan logi atau logos berarti ilmu atau ilmu pengetahuan terkait dengan maksud dari ilmu jiwa, roh, dan sukma. Ini kaitannya dengan pembelajaran psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan. Karena kalau kita membahas tentang jiwa atau roh atau sukma itu kaitannya dengan Tuhan, sedangkan yang kita paham di sini kaitannya dengan pendidikan. Nah, dari sejarah pendidikan kita membahas tentang psikologi perkembangan dan pertumbuhan. Jadi psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang karakteristik dan gejala yang dialami jiwa manusia. Jadi dalam hal ini psikologi sangat penting dalam pendidikan, karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan adalah upaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana pengetahuan tentang psikologi amat penting bagi guru. Maksudnya di sini karena guru lah yang akan tahu sifat dan karakteristik alami yang menentukan, karena kita yang notabene adalah guru kelas, jadi kita perlu sekali mempelajari psikologi perkembangan ini. Yang selanjutnya konsep perkembangan dan potensial. Perkembangan psikis pada masa dewasa akhir disebut juga masa pertumbuhan dalam tentang hidup pada seseorang, di mana masa ini disebut. Ini tadi video terkait dengan psikologi perkembangan. Nah, jadi psikologi perkembangan ini tidak lepas dari psikologi pertumbuhan. Nah, dari video yang teman-teman simak tadi, ada pesan apa yang bisa diambil? Ada yang bisa jawab? Ada jawab?
Ini banyak hal yang ditemukan di sana. Dari sekian umur bayi dari 0 sampai dengan 8 tahun, 5 tahun itu masih dikatakan bayi atau balita. Singkatan dari balita itu kan bawah 5 tahun. Nah, terus masa perkembangan anak itu bisa kita ketahui dari sana. Mulai dari di mana dia makan, bagaimana dia tidur dan lain sebagainya, berjalan, berdiri, berlari dan lain sebagainya. Makanya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan. Seiring sejalan dia tinggi, seiring sejalan begitu juga perkembangan jiwanya. Nah, seperti yang tadi psikologi berasal dari kata apa tadi? Fisik, yang berasal dari Yunani, logos atau ilmu, psikologi, jadi ilmu tentang jiwa. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan jiwa, itu kaitannya dengan ruh, sukma, kedua tadi apa? Yang sifatnya abstrak. Nah, kalau kita berbicara tentang ruh ini kaitannya dengan Tuhan. Kita tidak bisa berbicara panjang kalau terkait dengan Tuhan. Nah, tapi kita kembali kepada dunia pendidikan. Karena dalam psikologi ini, dunia pendidikan itu harus kita tahu. Terlebih kita selaku calon guru sekolah dasar atau MI misalnya nanti. Jadi setiap guru itu harus memahami karakteristik siswanya. Nah, bagaimana dia bisa memahami anak di dalam kelas? Karena setiap anak di dalam kelas itu pasti berbeda-beda karakternya. Meskipun teman-teman ini sama usianya, tapi tidak mungkin sama cara pikirnya, cara pandang dan lain sebagainya. Akan berbeda dia. Kesukaannya, makanan favoritnya, karakter, sifat dan lain sebagainya akan berbeda. Itu dia. Jadi masa-masa berbeda-beda ini akan berbeda juga perkembangan. Anak-anak tadi, balita tadi akan berbeda. Sekarang masa apa setelah balita? Masa anak-anak. Nah, fase anak-anak tadi. Nah, jadi anak-anak ini berbeda ya dengan balita tadi, mulai dari cara bermain, dan lain sebagainya. Setelah masuk pada selesai pada masa anak-anak, akan masuk dia pada masa apa tadi setelah anak? Remaja. Yang rentang usianya mulai dari berapa? Dengan 18 tahun. Ini masa remaja, sudah mulai tingkat pubertasnya, sudah mulai perubahan fisik sudah ada. Ini sudah pada masa remaja ini biasanya coba bisa diperhatikan antara anak laki-laki dan perempuan itu harus berbeda secara fisik. Tapi nanti ketika dewasa itu akan terkejar oleh anak laki-laki. Kalau di masa SMP, SMA itu anak laki-laki tinggal jauh secara fisik, ya. Tapi mungkin secara pikiran, ya. Jadi kita beda-beda. Nah, secara pemikiran psikologi adalah sifatnya abstrak yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita ketahui. Dari mana kita tahu? Dari sikap, dari pola tingkah anak tadi, cara berpikir, cara melihat. Kita tahu kok ini suka terhadap dari segi apa? Dari segi tingkah lakunya. Dia tidak suka terhadap tingkah laku dari segi caranya. Itu dia yang ada di dalam ilmu psikologi. Nah, terus kaitannya atau lebih spesifik kaitannya dengan psikologi perkembangan. Nah, makanya tadi soal psikologi perkembangan dan perkembangan. Nah, sekarang ada
Ya, siapa? Ya. Apa kaitan dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Ya. Kaitan dari pertumbuhan dengan perkembangan ini sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Seperti yang tadi, semakin tinggi kita, semakin bertambah usia kita, semakin keras pada kita, semuanya akan berubah seiring sejalan. Perkembangan itu juga masuk dari segi pendidikan. Nah, misal sekarang teman-teman ini masih usianya balita, kesukaannya apa di sana? Anak-anak di bawah 5 tahun itu apa kira-kira kesukaannya? Bermain, masih pokoknya senang bermain. Apa yang disuka itu yang digunakan. Nah, pokoknya bisa lihat permainan tentang main tanah, main pokoknya segala mainan dia senang. Nah, ketika dia sudah dewasa, itu akan tertinggal lagi. Mungkin malu, dia akan melakukan hal demikian, mandi, tidak menggunakan baju dan lain sebagainya. Seperti tadi ya. Selanjutnya ada banyak lagi. Ya. Perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan. Ya, perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan itu secara kuantitatif, perkembangan itu secara kualitatif. Kalau pertumbuhan itu secara fisiknya meningkat, artinya perubahan berat badan, tinggi badan, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu secara pemikiran, tingkah laku, sikap, paham. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, Pak, kalau boleh saya menanyakan oh iya, jadi dari penelusuran saya, hasilnya itu pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata dan perkembangan berlangsung dalam diri individu. Nah, dari penelusuran ini, apakah maksudnya sama atau berkaitan dengan apa yang Bapak jelaskan dari pertanyaan? ya benar sekali. Artinya pertumbuhan ini bisa kita lihat, gitu ya. Pertumbuhan ini bisa kita lihat secara kasat mata, yakni dari yang tadi contohnya yang kecil, anak-anak masih bisa kita gendong. Ya, secara kasat mata ini bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun kan, atau 0 bulan misalnya, baru lahir, bisa kita gendong. Sekarang kalau sudah 50 tahun, kan berbeda dia beratnya. Yang dulunya misalnya celananya kecil, ukurannya apa namanya? S. Ketika sudah 10 tahun, berbeda. Itu secara pertumbuhan. Makanya dikatakan secara kasat mata bisa kita lihat. Tapi kalau perkembangan itu secara mentalnya atau kualitatifnya, berubah pemikiran dewasa, berubah, bisa dia membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik dan yang baik tadi, benar dan salah. Oke. Lalu selanjutnya ada pertanyaan. Ya. Apakah perkembangan itu bisa kita lihat dan tahu? Ya, seperti tadi. Jadi ini mungkin mewakili pertanyaan yang tadi ya, bisa kita ketahui. Nah, jadi secara kasat mata pertumbuhan bisa kita lihat, tapi secara perkembangan ini juga bisa kita ketahui dari segi tingkah laku, sikap dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa buat kelompok atau berbalik ini ke sini atau yang ini lah. Nah, bisa diatur porsinya. Ini gabung ya, laki perempuan ini bisa ke sini, bisa ke sini, kelompok ke sini. Yang laki sama perempuan supaya ada lakinya juga. Ya, ini rata-rata dari asal yang berbeda ya. Berbeda, tidak sama ya, tidak kampung ya. Beda-beda. Ini dari Kalimantan, ini dari Sulawesi, nah, ini dari Lampung ya. Lampung, terus ada yang kita
buatkan Bapak apa itu yang menyangkut dengan pertumbuhan dan apa itu yang menyangkut dengan perkembangan. Nah itu buat perbedaan sebanyak-banyaknya bisa diamati mulai dari diri kita. Nah, sekarang kalau sudah bisa masing-masing di kelompok A, B, C ini bertukar jawaban. Nah, bahkan pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, kalau ini pertumbuhan apa, perkembangan apa, nah, nanti apa perbedaan, nanti masing-masing akan membacakan. Buat apa? Pertumbuhan yang mana, perkembangan yang benar. Sudah? Pertumbuhan tinggi ke atas, bertambahnya usia, berubahnya ukuran baju kan itu. Perkembangan tidak bisa tidak berhenti lagi. Tontonan film kesukaannya sudah berubah. Mewakili. Nah, silakan masing-masing, tidak usah lagi satu yang membacakan ya, silakan mulai dari kelompok mana yang sudah jadi, yang sudah siap? Oke, silakan. Coba berdiri. Nah. Jadi menurut pendapat kami, pertumbuhan lebih ke fisik yang bisa diukur, sedangkan perkembangan itu tentang peningkatan dan fungsi. Oke. Selanjutnya, siapa yang siap? Ayo, satu, silakan. Menurut kami, pertumbuhan seperti yang sudah dikatakan, suatu yang bisa dilakukan sedangkan perkembangan dan bersifat yang tadi bersifat abstrak seperti pola pikiran dan tingkah laku. Itu ya. Terus selanjutnya. Menurut kami, pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata dan perkembangan berlangsung di dalam waktu. Oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada kelompok A, B, dan C atas pemahaman atau pendapat yang sudah diberikan terkait dengan psikologi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, mungkin ini saja dulu perjumpaan kita terkait dengan materi psikologi perkembangan ini, karena waktu sudah hampir mau selesai. Nah, kita tutup dulu. Untuk absensinya sudah ya? Sudah. Jadi kurang lebihnya ya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.